seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sama-sama. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya ambil temanya adalah ketika Tuhan melakukan perkara besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang perlu kita harus sadari dulu bahwa Tuhan ingin melakukan perkara-perkara besar bagi kehidupan kita. Tuhan ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Itu kita sadari dulu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang mengikut Tuhan. Sebab Tuhan ingin melakukan perkara yang besar bagi kita. Bapak Ibu tidak peduli kondisi dan situasinya seperti apa, yang Tuhan mau bahwa Dia ingin melakukan perkara yang besar. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang akan terjadi kalau perkara besar yang dilakukan Tuhan itu terhadap kita? Apa yang akan kita alami? Dan perkara besar apa yang akan dilakukan Tuhan bagi kita? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Tuhan melakukan perkara besar bagi kita, bagi saudara, bagi keluarga kita, maka Bapak Ibu ini yang akan terjadi. Kita lihat ayat 2. Bapak Ibu kita baca 1, 2, 3 ya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan melakukan perkara yang besar bagi hidup kita, ketika Tuhan melakukan perkara yang besar atas rumah tangga kita, ketika Tuhan melakukan perkara yang besar atas pekerjaan kita, atas usaha kita, maka yang terjadi adalah mulut kita ini penuh dengan tertawa. Tertawa dimaksud di sini adalah sukacita. Jadi ketika Allah melakukan perkara yang besar dalam hidup kita, maka hidup kita ini akan dipenuhi oleh sukacita. Amin. Ketika Tuhan lakukan perkara besar atas keluarga kita, maka keluarga kita akan mengalami sukacita. Ada banyak Bapak Ibu keluarga-keluarga zaman sekarang, akhir zaman ini, tidak peduli apakah itu keluarga orang Kristen, keluarga di luar Kristen, banyak mengalami kekeringan. Lebih banyak Bapak Ibu suami-suami lebih tenang dia di luar. Ketimbang ketemu dengan istrinya, ketimbang ketemu dengan anak-anaknya, lebih baik dia keluar. Ada banyak kondisi keluarga sekarang ini seperti neraka, Bapak Ibu. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika Tuhan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita orang percaya, maka mulut kita penuh dengan tertawa. Haleluya. Penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kerajaan Allah bukan hanya soal makan dan minum, tetapi kerajaan Allah berbicara tentang damai dan sukacita dan kebenaran. Haleluya. Ketika keluarga kita penuh dengan sukacita, ketika hidup kita penuh dengan sukacita, ketika rumah tangga kita penuh dengan sukacita, maka Bapak Ibu Saudara, sukacita ini adalah kekuatan bagi kita untuk kita bisa mengalahkan namanya persoalan dan masalah. Haleluya. Tetapi ketika tidak ada sukacita Bapak Ibu, masalah yang kecil itu bisa menjadi besar.
karena tidak ada sukacita. Untuk itu, biarlah perkara besar terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya hidup kita penuh dengan tertawa. Saudara mau penuh dengan sukacita? Amin. Haleluya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, ketika Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup kita, maka yang kedua yang akan kita alami adalah ayat 2b. Kita baca 1, 2, 3 ya. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, ketika Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara dan saya di dalam gereja Tuhan, maka Bapak Ibu saudara yang ada adalah di mana mulut kita ini penuh dengan sorak-sorai. Apa sih itu sorak-sorai? Sorak-sorai itu selalu terjadi ketika kita mengalami kemenangan. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, ketika bangsa Israel berperang merebut tanah-tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ketika mereka mengalami kemenangan dari musuh-musuh mereka, maka mulut mereka itu penuh dengan sorak-sorai. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita, maka kita dipenuhi dengan kemenangan. Haleluya. Amin. Kita akan menang dari masalah kita akan menang dari pencobaan, kita akan menang dari ujian, kita akan menang dari keputusasaan, kita akan menang dari setiap apapun. Kita akan menjadi pemenang. Haleluya. Bahkan Tuhan berkata, lebih daripada pemenang. Sering sekali kita orang Kristen menjadi orang yang selalu kalah. Kalah dalam masalah, kalah dalam persoalan, kalah dalam persaingan usaha, kalah di dalam hal apapun. Ketika ada masalah dan persoalan, maka tidak ada semangat lagi untuk datang kepada Tuhan. Itu membuktikan kita sudah kalah, Bapak Ibu. Sudah kalah. Ketika kita banyak masalah dan persoalan, ketika hidup kita di dalam kekurangan diizinkan Tuhan, ketika ada persoalan datang, baik dalam rumah tangga, baik dalam tetangga, ekonomi, usaha, maka tidak ada lagi niat kita untuk berdoa. Tidak ada lagi hati kita ingin melakukan firman Tuhan. Maka itu membuktikan kita sudah kalah. Ada banyak orang menyerah dengan keadaan, itu artinya kalah. Ketika ada persoalan dalam rumah tangga, maka Bapak Ibu Saudara, suami dan istri mengambil satu keputusan untuk mengakhiri, itu sudah kalah. Tetapi ketika Tuhan lakukan perkara besar bagi kita, maka kita akan menjadi pemenang. Haleluya. Amin. Akan menjadi pemenang. Seberapa banyak kita yang hadir saat ini, ketika masalah persoalan datang kita kalah. Haleluya. Kalah. Sering menyerah dengan keadaan. Ya sudahlah, ya wes lah, wes ngono hidupku, wes ngene hidupku gitu. Sudah seperti ini hidupku, ya udahlah. Pak, Bu, ingat, Tuhan bisa melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Apakah saudara orang hebat, apakah saudara orang kaya, apakah saudara pendidikannya tinggi atau tidak, apakah saudara orang terpandang dalam sosial atau tidak, yang jelas Tuhan ingin lakukan perkara yang besar Amin. bagi umat Tuhan. Nah, itu yang kedua, ketika Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup kita, maka hidup kita ini dipenuhi oleh kemenangan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang. Kalau perkara-perkara besar Tuhan lakukan dalam hidup kita, nanti kita akan belajar seperti apa sih supaya perkara besar itu terjadi dalam hidupku. Tapi kita lihat dulu, kalau perkara besar terjadi atas hidup kita, yang ketiga adalah ayat 2c. Kita baca, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Saya baca sekali lagi. Pada waktu itu, pada waktu perkara besar dilakukan Tuhan dalam hidup kita, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar
kepada orang ini. Yang ketiga, ketika Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita, maka Bapak Ibu, hidup kita ini menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan, lihat orang ini, Tuhan sudah melakukan perkara besar atas hidup dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di akhir zaman ini ada banyak kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya tidak lagi menjadi kesaksian, tidak lagi menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan. Haleluya. Kenapa? Karena tidak terjadi perkara besar, tidak terjadi mujizat dalam hidupnya. Kalau mujizat Tuhan terjadi terus dalam hidup kita, perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita, maka Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, secara otomatis kita akan bisa menjadi berkat bagi orang. Coba kalau saudara menjadi orang Kristen yang loyo, putus asa, asal ngomong sama orang, kalau aku udah kayak gini lah. Kira-kira saudara bisa menjadi kesaksian? Lalu saudara bilang sama orang tetangga saudara, Bu, semangat, masalah itu gak apa-apa. Suami dan istri biasalah berdekat, tapi kau selalu kalah, selalu menangis kau. Kau bisa jadi kesaksian? Tidak bisa. Orang bilang, kau aja kalau ada masalah cemen kau keok kau bilang lah. Tidak. Tetapi ketika mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita, perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita, saudara, kita menjadi kesaksian bagi orang. Haleluya. Bangsa-bangsa berkata kepada mereka mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan kita hidup. Haleluya. Tuhan kita hidup bagi setiap orang yang percaya. Tuhan kita itu penuh dengan kuasa terjadi bagi setiap orang percaya. Kalau saudara sakit, sembuh oleh karena mujizat, tetangga saudara pasti akan datang. Apa rahasianya? Kenapa asam uratmu sembuh? Saudara tinggal bilang, aku hanya berdoa kepada Yesus Kristus. Haleluya. Otomatis. Dan tetangga saudara akan bilang, luar biasa Tuhan yang dia sembah itu. Wah, memang Yesus itu luar biasa. Bapak Ibu, persoalannya di dalam gereja, di dalam diri umat-umat Tuhan tidak terjadi lagi perkara besar. Mujizat itu sepertinya nggak ada lagi. Padahal Tuhan bilang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap sama. Haleluya. Mujizat terus terjadi. Tapi kenapa tidak terjadi mujizat? Karena Tuhan tidak lakukan perkara besar. Kenapa tidak Tuhan lakukan perkara besar? Nanti kita belajar bersama-sama. Haleluya. Nah itu yang ketiga. Ketika Tuhan melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita, maka mulut kita penuh dengan tertawa, artinya penuh dengan sukacita. Mulut kita penuh dengan sorak-sorai, kita menjadi pemenang. Dan kita menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Yang kedua, perkara besar apa yang Tuhan lakukan kepada gerejanya, sehingga umat Tuhan penuh dengan sorak-sorak, sehingga umat Tuhan penuh dengan tertawa, sehingga umat Tuhan jadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Memangnya perkara besar apa yang dilakukan Tuhan? Bapak Ibu Saudara lihat ayat 5. Ini yang dilakukan Tuhan. Dan ayat 6. Ini yang akan dilakukan Tuhan bagi gerejanya. Ini yang akan dilakukan Tuhan bagi kita. Kita lihat 1, 2, 3 ya, kita baca. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju, ayat 6, dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berkas-berkas di sini bukan berkas ini ya, berkas bukan. Berkas di sini adalah kalau padi kita sabit, lalu kita bawa padi itu ke tempat bantingan, itu berkas. Berkas itu artinya hasil. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja Tuhan bisa mengalami namanya pengorbanan yang besar. Gereja bisa mengalami namanya Bapak Ibu Saudara tekanan yang besar.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penuh dengan tantangan, Tuhan berkata mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. Gereja Tuhan bisa ditekan, gereja Tuhan bisa diintimidasi, kita gereja Tuhan bisa dikatakan kafir, bisa dikatakan hal-hal yang lain. Tetapi percayalah, ketika kita mengikut Tuhan penuh dengan pengorbanan, maka Tuhan bilang kita akan pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. Bapak Ibu, mengikut Tuhan harus dengan pengorbanan. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, maka dia harus sangkal diri, pikul salib. Pikul salib bicara tentang pengorbanan. Kalau saudara datang ke gereja ini tidak ada tantangan, saudara belum berkorban. Kalau saudara datang ke gereja ini Bapak Ibu karena tidak ada masalah, saudara tidak berkorban. Kalau saudara datang ke gereja ini tidak ada rintangan, saudara belum berkorban. Tetapi orang kalau mau datang ke gereja melewati rintangan, tantangan, tekanan dari suami, dari yang lain, maka dia terus berusaha datang kepada Tuhan, berusaha untuk datang kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan pengorbanan. Haleluya. Mengikut Tuhan harus sampai mencucurkan air mata. Rasul-rasul kita Bapak Ibu sudah berkorban begitu besar. Tidak lagi hanya air mata, Paulus berkata darahku saja tercurah untuk korban. Itulah mengikut Yesus. Di dalam Matius 10 dikatakan, camkanlah ini, kalau engkau ditolak oleh dunia, dibenci oleh dunia, ingat, aku sudah terlebih dahulu mengalaminya. Haleluya. Haleluya. Karena bagi dunia salib adalah kebodohan. Bagi dunia salib itu adalah kebodohan. Karena orang yang mati digantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Tetapi Yesus harus bisa menjadi kutuk supaya kita yang terkutuk dibebaskan. Amin. Makanya Bapak Ibu, mengikut Yesus penuh dengan pengorbanan. Tetangga kita mengejek kita, orang-orang mengejek kita, orang-orang mengintimidasi kita. Tetapi mari terus datang kepada Tuhan, berjuang terus. Bapak Ibu Saudara, ada usaha yang kita kerjakan. Maka untuk itu saudara dan saya pasti pulang membawa berkas-berkas. Haleluya. Amin. Ada hasil yang kita bawa. Haleluya. Ada hasil yang kita bawa. Mengikut Tuhan harus penuh pengorbanan. Berkorban waktu, berkorban uang, berkorban materi, tenaga, pikiran. Bapak Ibu, di dalam Ulangan 6 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu. Mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya. Saudara, pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah mengasihi Tuhan dengan sekuat tenaga, segenap akal budi? Sudah belum? Kalau belum bisa memberi waktu kepada Tuhan, kalau belum bisa mengesampingkan kesibukan kita untuk Tuhan, maka kita belum bisa disebut berkorban. Amin, saudara. Amin. Harus sampai bercucur air mata. Pernahkah para orang tua berdoa kepada anak-anaknya sampai bercucuran air mata? Hana seorang wanita yang dimadu. Hana ini tidak memiliki anak sehingga suaminya menikah lagi. Mama muda itu memiliki keturunan yang banyak sehingga kasih sayang Elkana suaminya tercurah kepada istri kedua. Seakan-akan Hana ini dikucilkan. Harga diri Hana diinjak-injak oleh madunya. Hatinya pedih. Suatu saat dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa di bait Allah sambil menangis dengan hati yang pedih. Tertulis di dalam 1 Samuel pasal 1. Saudara baca. Dia menangis sehingga Imam Eli melihat dia seperti mabuk orangnya, si anak ini. Seperti orang gila si anak ini. Karena dengan kepedihan hati dia berdoa sama Tuhan sambil menangis. Lalu Eli berkata, hai perempuan sundal, kenapa kamu masih mengikat dirimu dengan mabuk-mabuk? Lalu Hana berkata, Bapakku, sesungguhnya hambamu ini bukanlah orang bersila. Sesungguhnya hambamu merasa tertekan,
Setahun kemudian Hana mengandung. Tidak dapat 1 anak, tapi 7 anak didapat oleh Hana. Kenapa? Karena menabur dengan air mata. Haleluya. Orang Kristen, firman Tuhan berkata, air matamu ditampung Tuhan dalam kirbatnya. Kalau kita mengikut Tuhan, tidak pernah Bapak Ibu Saudara mengalahkan namanya rintangan halangan itu, kita belum berkorban mengikut Tuhan. Kita belum berkorban. Saudara tidak akan mengalami namanya perkara besar dari Tuhan kalau tidak pernah berkorban. Haleluya. Saya katakan kepada jemaat Tuhan, memberi persepuluhan itu enak-enak. Tidak enak, Pak. Bayangkanlah kalau penghasilan saudara 10 juta, saudara harus kasih ke sini berapa? Ke sini. Mana? Ini. Kalau 10 juta penghasilan, saudara harus taruh berapa sih? 1 juta. Kalau 50 juta, taruh 5 juta di sini. Tidak muat dari sini masukkan. Buka ini, masukkan. Bapak Ibu berat tidak? Berat. Tapi firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, barang siapa yang menabur dengan air mata. Tuhan, memang aku masih kekurangan saat ini, berat rasanya aku memberikan persembahan persepuluhanku ini ya Tuhan. Tapi karena firman-Mu yang memerintahkan aku, maka aku harus beri. Abraham itu tidak enak mempersembahkan anaknya Ishak satu-satunya. Dia menangis, 1 malam dia menangis. 1 malam dia tidak bisa tidur. Besok dia harus penggal sayap-sayap, potong-potong si Ishak, lalu dibakar di atas api. Hati Bapak siapa yang tahan melihat ini? Tapi karena Tuhan yang berkata, dengan berat hati, penuh dengan air mata, dia lakukan. Haleluya. Bapak Ibu, persembahan yang kesini itu adalah persembahan sukarela. Saudara terdorong dari hati saudara mau memberi berapa terserah. Mau 2.000, 5.000, 10.000, ini persembahan sukarela. Tapi kalau persembahan persepuluhan, itu nominalnya sudah dicatat Tuhan. 10% dari penghasilan kita milik Tuhan. Ini harus saya katakan. Saya pendeta bukan pendeta yang tidak melakukan. Ketika kami hidup pas-pasan berkekurangan, tidak ada sepeda motor Bapak Ibu Saudara, lalu sawit kami sudah berbuah, panen 70 kilo kali 400 rupiah kali 70 berapa Bapak Ibu? 14, 280. Ibu Gembala selalu sisihkan persepuluhan dari 280.000. Secara logika mana cukup Tuhan? Tuhan, Engkau maha pelihat, Engkau maha tahu. 280 ini, aku tahu Engkau maklum kalau aku hendak kasih persepuluhan. Bukan begitu, mengikut Tuhan. Bukan bicara maklum atau tidak maklumnya. Masalah kasih dan cinta Tuhan kepada kita itu terjamin, terbukti. Haleluya. Tidak perlu kita ajari Tuhan, Engkau maha tahu Tuhan. Ini sedikitnya ini. Kapan-kapan kalau udah banyak. Bapak Ibu, harga sawit sekarang kalau di luar ini 3.000, 2.600, 2.700 di dalam. Kemarin harga 1.000, kurang juga jemaat itu. Dilipat gandakan harganya jadi 150% kan pelipat gandanya itu. Jadi 26, 27, 28, kurang juga. Saya bilang karena kamu embat, kamu makan juga milik Tuhan. Tapi di YouTube itu Pak Pendeta, ada banyak pendeta bilang tidak boleh ngasih persepuluhan. Bapak Ibu, kita janji sekarang. Saya bertanggung jawab atas Gereja Benteng Indonesia, baik itu pusat, daerah, wilayah. Kalau saudara ada temukan di Alkitab itu yang melarang kasih persepuluhan, mulai besok saya kembalikan persepuluhan saudara, saya bayar. Dan mulai minggu besok tidak ada khotbah persepuluhan lagi di sini. Kalau ada saudara cari di Alkitab itu. Tapi yang ada di Alkitab adalah bahwa 10% menjadi milik Tuhan. Haleluya. Bayangkanlah milik Tuhan kita ambil, milik Tuhan kita ambil, kita membuat. Saya bilang sama mereka, kamu pergunakan untuk beli pakai data persepuluhan uang Tuhan itu. Lalu kamu lihat pilih-pilih porno lagi, pakai duit Tuhan.
pengorbanan yang penuh dengan air mata. Haleluya. Berat rasanya Pak, betul. Tapi percayalah, kita selalu berdoa 30, 60, bahkan 100 kali ganda Tuhan berkati. Tapi kita tidak yakin dengan apa yang kita doakan. Haleluya. Tidak yakin. Bapak Ibu, Tuhan berkata, setiap orang yang tidak memberikan persembahan persepuluhan di dalam Malaiki, maka Tuhan akan suruh belalang pelahap, binatang-binatang pelahap yang akan menggerogoti hasil kita. Lewat apa Bapak Ibu? Memang belalang itu tidak datang, tuyul itu tidak datang. Tetapi tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak mampu mengelola keuangan kita. Kita tidak tahu uang ini kemana sih, sehingga banyak sekali sekarang suami istri orang Kristen bertengkar gara-gara uang. Kau kemana kan uang itu? Kemarin aku kasih segini, kemana uang kita semua? Lalu istri bilang, kurang ajar kau, uang cuma segini. Bertengkar. Kenapa bertengkar? Karena milik Tuhan mereka hantam semua. Jadi Tuhan sudah kasih hikmat kepada kita untuk mengelola uang itu. Tapi kalau kita setia di situ Bapak Ibu, Tuhan beri hikmat kepada kita untuk mengelola uang itu. Haleluya. Amin. Tanpa kita sadari, kok bisa rusak lah motorku ini 2 kali seminggu, bocor ban 2 kali seminggu. Di mana lah ini? Kurang ajar orang ini, dibikin paku di situ. Bukan ada paku di situ. Itulah binatang pelahap tadi. Pencuri datang mencuri uang kita. Lalu dari dompet kita berhilangan uang. Enggak tahu kita kemana uang. Berantem akhirnya suami istri. Saya bilang sama jemaat Tuhan yang saya layani, kalau telingamu panas Pak Bu sekarang mendengar khotbah saya, terserahlah, karena saya mau saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Saya mau perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita. Gereja kita itu Bapak Ibu termasuk orang yang rajin bayar perpuluhan keusahaan. Kalau ini belum bayar perpuluhan ini belum kita bisa. Jadi kita kelola sendiri. Haleluya. Nanti kita bisa baru bayar kita ke pusat. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang menabur dengan air mata, perhatikan. Istri-istri yang menabur dengan air mata kepada suami, berdoa kepada suami dan anak-anak. Ingat, pasti pulang membawa berkas-berkas. Haleluya. Pulang dengan soal-soal. Suamiku Tuhan, aku baca kemarin SMS wanita di HP-nya pakai sayang-sayang. Tuhan, suamiku itu milikku. Aku tidak mau suamiku menjadi milik orang lain Tuhan. Nangis doakan. Jangan kau bawa barang ke suamimu. Nanti dibilang, seperti itu rupanya kau bisa kita. Nangislah di kamar. Cucurkan air matamu, berkorban kepada Tuhan. Haleluya. Karena mengikut Tuhan itu pasti kita diuji. Diuji bukan untuk menjatuhkan, diuji bukan supaya kita mati dan binasa, tetapi diuji supaya iman kita itu murni. Haleluya. Supaya kita kuat. Tujuan pengujian Tuhan itu, kalaupun saudara gagal di dalam ujian itu, Tuhan pegang tangan saudara, diangkat lagi. Haleluya. Tapi Bapak Ibu, ketika kita diuji, mari terus. Ketika ada rintangan, mari terus. Haleluya. Saya selalu saksikan, mungkin di tempat ini juga. Kalau kami waktu dulu pengerja juga belum jadi pendeta, kami selalu bikin satu aturan dalam rumah kami bahwa hari Minggu tidak menerima tamu. Mau tamu spesial pun itu, mau tamu mertua pun itu, tidak menerima tamu. Hari Minggu kami harus beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saya pernah punya toke tentang agama tetangga kita. Saya sudah capek bawa dari kilometer 17 getah, berlumpur-lumpur getah 2 karung. Dan. Ke Poros Bapak Ibu. Jauhnya itu minta. Ibu ini tahu Simbunnya. Dari rumah ke Simbun, saya ngomong. Aku nyampe lah di Simbun jam 11 pagi. Ditutup. Saudara tahu kenapa ditutup? Ini hari Jumat Pak. Waktunya sholat. Kalau Bapak mau nunggu, tunggu. Kalau mau dibawa ke orang lain, bawa aja. Kita orang Kristen kayak gitu. Bu,
Nianya ke sekursi. Padahal udah pakai listrik tadi. Oh iya gini ya. Enak juga ya Mia, iya gini tap. Akhirnya udah terlambat kita Pak. Hari Minggu aja lah kita berangkat. Ini tadi kalau kau mau bawa ke orang lain, bawa. Tapi kalau mau tunggu jam 2 Bapak Ibu. Daripada bawa ke orang, tunggu aja. Dari situ saya bisa dapat paham. Orang ini saja bisa menghargai Tuhan. Masa kita itu bisa? Kita anak raja. Haleluya. Haleluya. Bikin kayak Bu Ani tidak menerima langganan menjahit hari Minggu. Percayalah, di hari-hari yang lain itu Tuhan akan tambah-tambahkan pelanggan kita. Haleluya. Saudara tahu janji Tuhan apa? Di dalam Matius 6, kekhawatiranmu itu bukan masalah besar. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai bukan masalah besar. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada. Haleluya. Kan itu janji Tuhan. Amin. Kita tidak pernah bisa memegang ini. Kekhawatiranmu itu tidak persoalan, kredit mobilmu itu tidak persoalan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bisa mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Haleluya. Saya awalnya berpikir-pikir permisi dari sekolah Bapak Ibu, karena saya itu wali kelas 2, wali kelas 5. Di SMP juga saya mengajar Pak, di SD juga Pak. Kalau ada pekerjaan Tuhan, saya terkadang permisi tak enak. Besok kebetulan saya juga melayani KKR di kampus GSJPD. Saya bilang sama istri, kalau hari Selasa cepat-cepat kita pulang. Kasihan guru yang lain, ya kan? Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tetap yakin dan percaya ketika saya melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti bela saya. Haleluya. Tapi kalau tidur-tidur di rumah bikin surat izinkan. Nah, Bapak Ibu, itulah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan gereja ini Bapak Ibu. Dikatakan juga di sini akan menuai. Gereja ini akan menuai. Haleluya. Pekerjaan Tuhan ini akan menuai. Menuai asal dimulai dengan air mata. Sepakat berdoa jemaat Tuhan, mencucurkan air mata, puasa berdoa, maka penuaian akan terjadi. Amin. Terakhir, bagaimana biar perkara besar itu terjadi? Ini yang penting ya. Tadi kalau perkara besar yang dilakukan Tuhan itu terjadi, mulut kita penuh dengan tertawa, artinya sukacita, penuh dengan kemenangan, menjadi kesaksian. Dan kalau kita menabur dengan air mata, kita terus berjuang, berkorban, kita akan menuai. Nah sekarang begini, kapan perkara besar itu akan terjadi bagi kita, bagi gereja Tuhan? Ayat 1, mari kita lihat dulu. Mazmur 126 ayat 1. Pada saat kapan semua perkara besar itu terjadi dalam hidup kita? Baca dulu Yesi yang kuat, ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ayat 4. Ini doa umat Tuhan. Mereka tidak berdoa diberkati. Ini doanya. Ayat 4 baca Yesi. Apa doa umat Tuhan itu? Pulihkanlah keadaan kami. Iya, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Pada saat Tuhan memulihkan Sion, jadi perkara-perkara besar itu bisa terjadi dalam hidup kita, dalam gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan, kalau kita orang-orang percaya mengalami pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengalami pemulihan. Saya baca bahasa aslinya, kata pemulihan di sini adalah bertobat. Jadi gereja itu dipulihkan. Dipulihkan maksudnya begini Bapak Ibu, dipulihkan. Ini bagus ya. Lalu koyak ini rusak. Lalu dibetuli lagi. Itu namanya dipulihkan. Jadi dipulihkan itu artinya Bapak Ibu dikembalikan
dikembalikan kepada rencana semula. Dipulihkan. Kenapa dipulihkan? Karena kita udah rusak. Rusak karena dosa, rusak karena tingkah laku kita, rusak karena pemberontakan kita. Maka perkara besar tidak terjadi. Tapi ketika gereja Tuhan dipulihkan, ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, maka perkara besar akan terjadi. Haleluya. Dipulihkan dulu. Pelayanan ini dipulihkan dulu. Orang-orang yang ada di pelayanan ini dipulihkan dulu. Maka terjadi perkara besar. Amin. Percaya. Bapak Ibu, saya sudah lakukan pengorbanan. 2008 saya sudah berkorban di hutan-hutan sana, bawa anak 3. Hutan sekelilingnya, istri tidak berani tinggal dulu. Tidak ada sepeda motor karena sepeda motor rusak dulu. Setahun saya tidak punya sepeda motor, jalan kaki. Jadi saya dipandang hina oleh orang. Pendeta GB itu masa jalan kaki tidak ada motor, ya kan? Pakai celana pendek. Makan tidak ada yang enak dimakan, Bapak Ibu. Makanan kami sama ibu gembala sama anak-anak terasi, daun ubi direbus. Kalau tidak ada terasi, kates disambal sampai menceret sakit perut, Bapak Ibu Saudara. Tapi suatu saat saya bilang sama gembala pembina saya, pernah memang, aduh berat sekali Pak, begini, tapi dia teguhkan saya. Dia bilang begini, kamu kenalin dah pendeta insinyur Nyoto Raharjo. Niko Nyoto Raharjo siapa kenal? Kenal semua. Jadi pendeta paling besar di Indonesia. Pendeta Niko Nyoto Raharjo punya puluhan ribu jemaat di Jakarta. Tapi Bapak Gembala saya bilang, sekalipun dia punya jemaat besar, pelayanannya besar, kalau kita suruh dia di tempatmu 3 hari musim hujan saja, pasti dia itu akan mati stroke, nggak tahan. Buktinya banyak orang dari Jakarta datang ke tempatku. Ada satu bantuan kawan sekolah saya dulu, dia bilang berkata begini kepada saya, Pak Pasaribu, ini pertama dan ini terakhir aku ke sini, jangan kau undang lagi ada. Kenapa dia berkata? Karena sulitnya jalan. Saya maklum di situ. Lalu kamu hebat itu. Kalau kau bertahan sampai sekarang di situ, berarti ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Saya jalan terus. Akhirnya saya dimuliakan. Amin. Sama dengan ini 3 penggembalaan. Saya juga diundang khotbah di organisasi yang berbeda-beda. Ini besok KKR dan GSJ PDI, bukan GDI. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, kita dipulihkan. Haleluya. Amin. Gereja harus mengalami pemulihan. Bertobat terus. Setiap hari kita perlu bertobat, memperbaiki apa yang kurang, memperbaiki apa yang salah. Maka perkara besar akan terjadi. Haleluya. Perkara besar akan terjadi. Bapak Ibu yang diminta Tuhan, 2 orang saja sepakat di dunia ini. Sepakat artinya sehati, sepakat artinya satu visi, satu tujuan. Jadi jemaat Tuhan harus satu visi. Tak boleh beda-beda visi. Kalau dia bilang ibadah keluarga, ya ibadah keluarga. Itu visi. Kalau bilang berdoa. Kalau mbah kita ini banyak perasaan, kemana di jemaat itu kalau ibadah 2 kali seminggu? Itu masih 2 kali. Kalau gereja mula-mula ngumpul terus di bait Allah tiap hari. Saya pernah berpikir begini, saya pernah berpikir begini. Di tempat kita itu secara ekonomi jemaat yang kita layani banyak yang susah. Rata-rata penghasilan itu 1 juta ke bawah. Punya aku. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita sering berpikir kalau berkorban itu seperti apa tuh? Saya tidak tega Tuhan, mereka aja tidak makan, lalu saya suruh berkorban. Haleluya. Suatu saat saya berdoa dan merenung duduk di hadapan Tuhan. Kalau saya suruh berkorban jemaat itu, saya kasih bayar persepuluhan lagi, saya suruh lagi berkorban banyak-banyak. Tuhan, makan aja tidak bisa. Saya tidak tega Tuhan. Tuhan ngomong, kamu mau enggak jemaat itu miskin terus? Atau kamu mau jemaat itu diberkati? Di situ saya mulai berpikir, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Di situ saya mulai berpikir,
lakukan saja. Haleluya. Amin. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, Tuhan memberkati kita. Alamilah perkara-perkara besar dari Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi buat Tuhan. Saya minta untuk kepala. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahku, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih Allah kami sungguh telah terbukti bagi kami. Ketika Engkau menyerahkan dirimu di kayu salib,